Alhamdulillah, alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah wa ni'matillah al-akhiru wa min jama'atil ummatina Islam akhir Ramadan fi Syawal akhir bil hijriyah wal masyahil. Alhamdulillah wa ni'ma Idul Adha wa Idul Fitri. Pertama yang saya hormati kepada para jamaah yang terutama dan paling utama yaitu jajaran DKM Masjid Panorama yang saya hormati, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, Bapak RT, Bapak RW, Ketua DKM dan jajarannya. Alhamdulillah wa ni'matillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati bapak-bapak haji dan umat Islam yang ada di sini. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk hari ini kajian subuh yang insyaallah disampaikan oleh Bapak Dr. Rahmat Wahyudi, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bang PI. Biasanya jadwal saya diambil Bang PI. Jadi dari kemarin saya dapat pengumuman itu berat banget tuh Pak Opik. Beratnya yang pertama, kalau bisa nggak usah disiarin YouTube lah Pak Salam. Kedua, saya berdoa semoga lidah saya dilancarkan tadi gitu loh ngomongnya. Ketiga, beratnya biasanya kalau bicara di depan itu kan ada konsekuensi logisnya nih. Itu yang paling berat. Contohnya begini nih, Bang PI ngajak saya sepedaan. Artinya Bang PI kan harus punya sepeda. Setiap hari juga harus muter pakai sepeda. Pak Dedi mana nih Pak Dedi? Kalau Pak Dedi ngajak ini Pak Dedi nggak ada. Pak Taufik misalnya ngajak mencintai karya seni misalnya. Pak Taufik harus punya banyak koleksi barang-barang seni gitu. Contoh lagi misalnya Pak Opik selalu ngajak sholat malam misalnya. Konsekuensinya Pak Opik juga harus bangun malam untuk sholat malam gitu loh. Dari kemarin saya nggak bisa tidur itu karena itu Pak Opik. Saya ngajak seruan apa gitu loh. Ya Pak Anton, harus ada konsekuensi logisnya gitu loh Pak Anton. Kalau Pak Anton ngajak tiap pagi harus olahraga jalan kaki, ya saya harus melihat Pak Anton tiap pagi harus muter jalan kaki kan gitu. Itu yang saya pikirkan dari kemarin. Tapi karena tugas ini yang nggak bisa ditolak, saya akan berusaha sebaik-baiknya. Jadi biasanya kalau di depan itu kan hanya dua ya Pak ya. Yang pertama adalah memberikan peringatan, yang kedua adalah seruan untuk mengajak kebaikan. Paling itu aja dua. Ramadan sudah berlalu ya Bang PI ya. Udah kan ya? Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, kalau Ramadan sudah berlalu, ketakutan diri saya sendiri itu satu Pak. Saya akan jadi orang munafik lagi. Kenapa Bang PI? Karena gini, kalau setiap Ramadan kita sahur di akhir waktu, kemudian kita sholat subuh berjamaah di masjid di musola, saya itu ada kekuatan gitu loh. Tapi begitu di luar Ramadan, kayaknya ini Pak Dadi, begitu jam 4.30 bangun gitu, bisa 5 menit 10 menit lagi tepar lagi gitu. Kenapa saya sebut demikian? Karena pertama kalau yang di surat At-Taubah ya, itu kan bilang bahwa sungguh dia tidak akan melaksanakan sholat kecuali karena malas.
Kemudian di hadis yang lain bahwa sungguh orang-orang munafik itu adalah orang yang malas untuk sholat berjamaah, khususnya isya dan subuh. Nah, dari sini nanti Bang PI, saya itu pengen belajar dari bapak-bapak yang ada di sini, yang pejuang-pejuang subuh ini. Gimana caranya, semangatnya supaya tetap bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, khususnya saat sholat subuh. Karena isya adalah saat orang istirahat, sholat subuh saat orang enak-enaknya tidur gitu. Kalau bisa di list ini nanti Pak Anton, apa-apa saja gitu yang membuat motivasi supaya bisa sholat subuh. Karena itu saya terus terang takut, saya pribadi gitu ya, takut. Makanya pengen belajar gitu supaya sholat subuhnya nggak ketinggalan di masjid. Karena ada istilah kan gini Bang PI ya kan, sejauh-jauh mall atau pasar itu tempat yang paling cepat kita datangi. Sedekat-dekat masjid itu adalah tempat yang paling berat untuk kita datangi. Bener gak? Ya. Pak Juli masih on kan? Oh, masih. Pak Juli, karena ini kultumnya benar-benar 17 menit. Kalau Pak Juli mau pesan bubur, pesan dari sekarang Pak. Sengaja saya bawa sal Palestina karena nanti hari ini katanya mau nonton live Palestina ya. Mohon maaf Bapak sebelumnya. Itu yang tadi saya sampaikan, semoga saya dapat ilmu-ilmu dari Bapak, khususnya bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian waktu Ramadan kemarin saya sempat sampaikan kultum tentang sahabat yang bernama Syaban. Masih ingat nggak Bapak-bapak tentang teriakannya Syaban sebelum meninggal? Yang pertama, nggak tahu, Pak Ilman ada kan waktu itu ya? Lupa ya. Jadi saya coba sampaikan sedikit nanti ke aplikasi kita hidup sehari-hari gitu. Mohon izin waktunya ya Bapak-bapak ya. Teriakan Syaban sebelum meninggal ada 3. Teriakannya bukan karena dia menyesal tidak berbuat baik, tapi menyesal kenapa tidak bisa berbuat lebih baik lagi. Kan gitu. Yang pertama adalah kenapa tidak lebih jauh. Ini hubungannya sama jarak waktu dia, atau jarak tempuh dia, atau jarak rumah dia ke masjid. Yang kedua, mungkin Bapak-bapak masih ingat, kenapa tidak yang baru? Karena dia tidak menyedekahkan bajunya yang baru, menyesal hanya bajunya yang kurang baru. Ketiga, kenapa tidak semua? Artinya, kenapa dia tidak memberikan semua makanannya kepada orang yang lagi lapar? Dan waktu itu 3 itu yang ini. Nah, yang pertama tadi adalah kenapa tidak lebih jauh. Itu yang mungkin yang tadi refleksi kita yang pertama, saya pengen belajar membuat list apa-apa saja yang menyemangati kita supaya tetap sholat subuh berjamaah. Karena benar-benar saya pengalaman pribadi sholat subuh berjamaah itu adalah sholat yang paling berat. Ya, mungkin nanti sharing ya Pak VI, mungkin Bapak-bapak di sini. Kemudian yang kedua adalah kenapa tidak yang baru? Jadi mungkin kalau aplikasinya di hari-hari mungkin kita sedekah gitu. Kenapa kita tidak yang baru gitu? Misalnya kita naruh sesuatu di masjid gitu misalnya. Kenapa kita tidak yang baru? Atau misalnya kita ada bangun masjid. Baik sih, soalnya misalnya nyumbang 10 sak semen gitu misalnya. Tapi pertanyaannya nanti jangan sampai menyesal. Begitu kita mau meninggal, kenapa enggak 20 sak? Gitu. Padahal kita mampu waktu itu. Misalnya beli keramik, kenapa saya nggak beliin yang premium gitu? Kenapa harus yang KW1 misalnya gitu? Baik sih sudah menyumbang, tapi saya hanya mengingatkan jangan sampai kita menyesal bahwa kita bisa berbuat lebih. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa tidak semua? Ini mungkin kalau sedikit saya breakdown ke aplikasi sehari-hari, mungkin Bapak juga nanti punya pengalaman memberi makan. Kalau saya buat list setidaknya ada 3. Pertama, hubungannya sama Ramadan lagi nih Bang PI. Pertama adalah memberi makan orang yang berpuasa.
Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala itu sendiri. Orang berpuasa. Kedua, memberi makan anak yatim. Nah, memberi makan anak yatim itu kan disebutkan dalam Al-Quran juga. Kemudian di hadis juga bahwa barang siapa memelihara anak yatim, memberi makan, memberi minum, itu kan nanti jalan mudah bagi dia menuju ke surga, kecuali dia punya dosa-dosa yang memang tidak bisa terampuni, mungkin misalnya kesyirikan atau apa gitu kan, itu yang nggak bisa. Kemudian yang ketiga, yang dulu pernah sempat saya sampaikan bahwa memberi makan orang yang lapar, ini definisi secara umum. Memberi makan orang yang lapar, bahwa nanti akan disediakan surga yang di dalamnya terlihat dari luar, yang luarnya terlihat dari dalam, itu bagi orang-orang yang memberikan makan orang yang lapar. Nah, mungkin yang ketiga ini yang mungkin sedikit kita bahas aplikasinya ya. Banyak cerita sih sebenarnya, cerita pribadi gitu ya. Saya itu pernah dekat Pasar Parung gitu ya Pak ya. Pengen ngasih makan orang. Ada orang habis hujan kelaparan gitu ya. Di pinggir jalan. Tapi saya nggak punya uang sama sekali. Gitu loh. Cerita yang pertama. Nggak punya uang sama sekali. Pengen banget gitu ngasih Pak Dandi. Tapi saya nggak punya uang. Saya itu kadang-kalanya itu nggak pegang uang sama sekali gitu loh. Nah, kedua, saya pernah juga punya uang sebenarnya, tapi saat itu saya nggak bawa uang. Jadinya saya cuma bawa uang berapa gitu, belasan ribu. Saya beli makanan di warung sini di Jalan Mawar. Ada orang yang kayaknya lapar banget, entah jual kasur atau jual kayu, biasanya kan dipikul tuh. Udah lapar banget. Udah saya beliin pakai ayam. Kok uang saya nggak cukup? Ya udah, yang berikutnya bungkus kedua pakai telur atau pakai tempe aja dah. Yang ayam saya kasihin. Ketiga, saya itu pernah cerita juga. Saya punya uang dan saya bawa. Saya beliin nih sengaja makanan yang lebih enak, nasi bungkusnya. Tapi kayak di sinetron nih, kadang orang berbuat baik itu susah. Kalau orang berbuat jahat gampang, kalau orang udah mau berbuat baik susah. Saya itu dari BSD sampai nyari orang pemulung nggak ketemu, orang ngemis nggak ketemu. Ketemu itu di Ciputat. Akhirnya saya putar balik. Ketemu di Ciputat, ketemu sama orang di Pondok Cabe sama Ciputat itu kan banyak orang yang buta itu loh Pak, yang jual kerupuk. Saya berhenti Pak, putar balik di situ. Saya kasih makanannya itu, Pak, buat makan siang. Sedihnya lagi dia ngomong apa Pak? Pak, nggak usah kasih saya udah makan. Kasih aja orang yang lebih membutuhkan. Nggak sedih gimana itu? Orang buta, iya toh, jualan kerupuk, dikasih makan, dia nolak. Saya menghargai beliaunya, mungkin dia masih punya harga diri bahwa dia tidak mau dikasihani kan gitu toh. Jadi kadang kalau saya mau ngasih makan juga kadang hati-hati gitu sama orang. Karena mungkin dia punya harga diri yang pride-nya itu enggak bisa mudah untuk dibeli gitu loh. Muter. Akhirnya saya tukang parkir ada di ini. Saya kasih gitu. Pelajaran yang saya ambil di situ bahwa terkadang kita mau berbuat baik aja itu ujiannya banyak gitu loh. Enggak gampang gitu loh. Ini yang mungkin sehari-hari. Kenapa saya singgung yang sehari-hari? Karena mungkin kalau ngasih makan orang yang berpuasa kan mungkin setahun sekali. Ngasih makan anak yatim kita punya komunitas mungkin bantuannya mungkin sebulan sekali. Nah kalau yang ngasih makan orang ini itu kan mungkin bisa kita lakukan sehari-hari gitu loh. Nah makanya dari situ saya mengajak kita semua untuk jangan lupa bersedekah untuk memberi makan orang yang lagi lapar tanpa melihat siapapun dia. Benar nggak Pak?
Ingat nggak cerita Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu kan apa namanya? Orang yang dikenal selalu suka memberi makan kepada orang. Benar nggak ya? Bahkan ada yang menyatakan bahwa saking sukanya memberi makan orang, memuliakan tamu, itu adalah syariat Nabi Ibrahim yang dilegalkan oleh Allah untuk diteruskan oleh Nabi Muhammad. Kan beberapa ada syariat yang Nabi Ibrahim termasuk haji, termasuk kurban itu kan sebenarnya dari Nabi Ibrahim, tapi dilegalitaskan dan diteruskan di umat Nabi Muhammad. Seperti dijelaskan di surat Az-Zariyat bahwa Nabi Ibrahim itu gemar banget gitu. Sampai diceritakan di situ kan ada malaikat dua yang datang memberitahu bahwa di usia senjanya Nabi Ibrahim dan istri akan mempunyai anak. Tapi kan beliaunya tidak tahu. Jadi diberikan apa? Diambilkan ke belakang, diambilkan sapi muda, bakar kemudian disuguhkan. Ya terang dia tidak mau malaikat ya waktu itu. Kemudian cerita yang lain juga pernah disebutkan hanya untuk mencari teman makan. Nabi Ibrahim itu berjalan 1-2 mil jauhnya hanya untuk mencari teman untuk makan. Nah, kenapa saya tadi mengajak gitu, ngasih makan siapapun juga tanpa pandang bulu. Kisah lagi, saya itu kalau pulang dari kantor, Pak Taufik, kadang-kadang udah agak malam. Kadang saya itu malas makan nasi ya, beli ke McD gitu loh, beli ke McD, makan, beli paket minuman, burger, kentangnya kadang burgernya saya makan, minumnya saya makan, kentangnya saya suka kasih anak-anak yang apa? Dulu banyak anak pang di Pondok Cabe. Pernah lihat nggak anak-anak pang itu dekilnya kayak apa? Cuman saya ingat-ingat juga yang tadi seperti cerita Sa'ban. Kenapa saya hanya beli 1 paket, tapi setengahnya saya makan, setengahnya saya kasih. Kadang-kadang kalau pas lagi ada uang nih, saya belikan juga lah ayam nasi komplit, saya kasih dia gitu loh. Jangan sampai nanti kita menyesal kenapa hanya setengah yang dikasih gitu. Nah, kedua inspirasinya itu adalah hubungannya sama cerita Nabi Ibrahim tadi. Kan ada juga yang menyebutkan saking gembarnya Nabi Ibrahim memberi makan, tapi beliaunya pernah ditegur oleh Allah. Gara-garanya apa? Setiap kali orang datang ke rumahnya atau yang ditemuinya, selalu ditanyain sama Nabi Ibrahim, "Hei, kamu menyembah Allah enggak?" "Iya, menyembah Allah, mari kita makan." Begitu lagi ditanyain, "Hei, kamu menyembah Allah enggak?" "Iya, menyembah Allah, mari kita makan." Tapi ada satu kala di saat orang Majusi datang, ditanyain, "Kamu menyembah Allah enggak?" "Enggak." "Ya udah, kamu enggak boleh makan. Kecuali kalau kamu bilang menyembah Allah." Dia bilang, "Ya udah, saya enggak makan." Akhirnya dia pergi kan? Akhirnya dia pergi. Begitu dia pergi, Allah langsung menegur Nabi Ibrahim, "Hei Nabi Ibrahim, apa hakmu tidak memberikan makan pada dia?" Padahal ada riwayat ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun, bahwa 50 tahun aku menjatahkan rezeki buat dia. Tapi kenapa hakmu hari ini menolak kamu ajak makan atau menolak tidak memberikan dia makan? Karena teguran itu akhirnya Nabi Ibrahim lari mencari orang ini, kemudian akhirnya ketemu, diajaklah makan. Tapi sebelum itu orang Majusi ini berkata, "Hei Ibrahim, kenapa kamu mencariku?" "Karena saya ditegur oleh Tuhan saya Allah bahwa perbuatan saya itu tidak benar, bahwa saya harus tetap memberimu makan, memberikan kamu makan tanpa syarat apapun, karena kan memang rezeki itu dari Allah gitu loh." Dengar cerita itu malah orang Majusi itu akhirnya masuk Islam. Kan gitu. Artinya kita nggak usah pilih-pilih nih mau ngasih makan siapa. Kalau memang kita punya kemampuan, kita punya niat, kasih aja ke siapa.
ke siapapun. Ibaratnya kita nggak usah pilih-pilih, nggak usah pakai syarat. Kalau ada orang ngemis, kasih aja, nggak usah nunggu dia lihat tua, pakaiannya jelek atau apa. Udah, kalau kita mau kasih aja. Gitu. Kalau mau ngasih makan, saat itu juga kasih makan. Karena saya pernah dengar ungkapan ulama atau apa ya, bahwa seseorang yang punya niat baik, kemudian dia tidak melakukannya, artinya dia sebenarnya hidayah itu udah dicabut dari Allah. Benar nggak? Kalau kita nunda-nunda kebaikan, kita udah punya niat, terus nunda-nunda kebaikan, itu artinya hidayah itu udah dicabut. Jangan sampai hidayah itu dicabut. Gitu. Saya pikir itu aja saya sampaikan. Mungkin benar-benar 17 menit Bang PI, tapi biasanya sebelum saya akhiri nih, biasanya kalau kita habis diskusi gini, mohon izin sekali sama bapak-bapak ya. Biasanya setelah diskusi, setelah bicara tentang sesuatu, kalau bisa nih ada aplikasinya, ada komitmen lah, meskipun komitmen tidak tertulis. Ini kan berapa ini bapak-bapak? Mungkin saya hitung tadi mungkin 17 atau 18 orang. Gimana Pak Opik? Mohon izin Pak Opik. Kalau misalnya kita punya komitmen nih, kita mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau tanggal 1, 2, 3, 4, paling gampang sih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Senin misalnya, saya sama Bang PI akan ngasih makan sama orang. Selasa mungkin Pak RT sama Pak Edi yang mau ngasih makan orang. Rabu Pak Taufik sama Pak Opik. Kamis Pak Yulmar sama Pak Ajar dan seterusnya. Ini apa? Meningkatkan motivasi untuk mengingat saja sih sebenarnya gitu loh. Dan moga-moga ini tidak berat gitu loh. Misalnya Pak Anton, saya tiap minggu pokoknya mau ngasih makan orang. Karena kemarin kita udah punya komitmen tidak tertulis. Ya meskipun setiap hari mungkin Pak Anton ngasih makan orang, tapi saya ingat hari Minggu saya punya kewajiban nih ngasih makan orang misalnya gitu. Nggak harus nasi padang yang enak sih, nggak harus yang apa hokben yang enak sih. Tapi kan kita harus ingat kalau kita memang kita nggak punya, bahwa disebutkan dalam hadis bahwa api neraka pun malu menyentuh kita, bahkan dengan setengah biji kurma. Artinya apa? Semoga ini tidak memberatkan bahwa saya nanti Bang PI tiap hari Senin harus beli nasi padang yang enak untuk disedekahkan orang. Kalau Bang PI nggak punya, misalnya punya kurma sisa Ramadan kemarin, ya kasih dia orang di jalan satu. Saya juga ngasih satu. Gimana Bang PI gitu? Jadi kalau habis pertemuan biasanya sih kita punya sebuah komitmen begitu. Makanya saya awali dulu hari Senin saya deh sama Bang PI yang mau ngasih sedekah sama orang, khususnya makan. Monggo Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad dilanjutkan. Jadi nanti kalau kita bercandanya, saya ketemu Pak Opik pas hari Rabu gitu, Pak Opik udah ngasih makan orang lapar belum hari ini gitu. Jadi temennya ngingetin gitu kan. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pengingat diri saya sendiri, dan semoga ini juga menjadi inspirasi kita berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya serahkan ke Bang PI, ada dua hal yang tadi mungkin kita catat. Yang pertama, saya pribadi pengen tip-tip atau kiat-kiatnya dari bapak-bapak para pejuang subuh supaya tetap kuat untuk melangkahkan kaki kita sholat subuh berjamaah. Kedua, mungkin kita buat komitmen, ayo mari kita memberikan sedekah khususnya makan kita bagi orang-orang yang lapar. Tidak harus mewah, tidak harus banyak, tapi kita bisa istiqomah lah istilahnya untuk melakukan perbuatan kecil itu. Meminjam kata Pak Dani bahwa kita harus punya amalan-amalan yang andalan, meskipun amalan itu kecil, pengetahuan kita sedikit, tapi kita konsisten untuk melaksanakannya. Itu saja, terima kasih Bang PI. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr.
Rahmat Wahyudi yang telah memberikan kajian tausiahnya tentang masalah kita harus lebih hijrah setelah Ramadan ini, lebih mantap lagi untuk sholat subuh dan isanya berjamaah ke masjid kita yang tercinta ini. Masjid ini adalah saksi, apapun yang benda yang ada di sini adalah saksi. Jangankan sejadah, jangankan Al-Quran, jangankan lemari, apapun peralatan yang telah menjadi aktivitas semua di masjid ini nanti jadi saksi di akhirat nanti. Baik itu juga apa yang kita pakai, baik itu apa yang kita pakai seperti peci ataupun kain kita ataupun pakaian kita, nanti itu akan berbicara di akhir akhirat nanti. Ini orang yang suka sholat, ini orang yang suka sholat berjamaah, ini orang yang suka beramal, ini orang yang suka berinfak. Bukan hanya zikir saja yang kita harus rutinkan. Subhanallah, subhanallah, jari-jari kita. Bukan itu saja. Semua apa yang melekat di badan kita itu nanti ngomong. Ini dia orang yang suka berbuat baik. Ini dia orang yang suka apa yang dia punya itu untuk kebaikan. Baik itu tangannya, baik itu matanya, maupun itu idenya, maupun itu tenaganya, jasanya dan sebagainya. Itu ada catatan, walaupun satu zarah ataupun satu biji sawi, itu pasti ada catatannya. Walaupun kita cuma niat aja, saya ingin mengasih sesuatu kepada orang tersebut. Walaupun tidak ketemu apa yang kita cari atau kita niatkan hal tersebut, itu udah ada catatannya. Apalagi mencari apa yang beliau maksudkan tadi kepada Dr. Rahmat Wahyudi, sampai ketemu orang yang orang buta tersebut, tapi ditolak oleh beliau. Itu sudah ada catatannya. Karena kita yakin di kanan kiri kita itu ada dua malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Kalau kita kemana-mana, pasti kita itu ada filter atau ada rem, ini baik atau tidak, gitu. Terusannya motivasi untuk berbuat baik, memberikan kepada memberikan makan tadi. Ini ada kesempatan kita setelah akhir Ramadan dan kita sudah Idul Fitri. Karena ada yang meniat silaturahmi ke keluarga, ke sanak famili, itu jangan disia-siakan. Itu apa yang ada di dompet kita ataupun apa yang kita punya, itu kita bagi kepada keponakan-keponakan kita. Itu adalah suatu tradisi. Kita bersedekah kepada keponakan, saudara dan sebagainya. Jangan inilah itulah, ini Allah akan yang menggantinya. Itu adalah niat baik kita. Yang kedua, bapak-bapak yang ingin nanti mudik, itu kesempatan yang terbaik. Jangan melebihi kecepatan di atas 60, jangan melebihi di atas 110. Cari pelan-pelan, tangan kanan kiri, kira-kira ada pemulung, ada orang yang memungut sampah, ataupun ada penyapu jalan tol. Bagi itu uang, bagi itu angpau, bagi itu makanan, tahan dulu, beri dia makan. Ini motivasi dari Pak Dr. Rahmat Wahyudi. Karena beliau itu sudah merasakan saking susahnya mencari orang tersebut. Ini kesempatan yang terbaik. Kita jangan pilih-pilih memberikan kepada orang yang kasta-kasta tersebut. Gitu. Ini kesempatan yang terbaik nanti kalau mudik, kalau jadi. Ya alhamdulillah Pak RT beliau sudah ke Pantres. Alhamdulillah ya Pak RT ya. Alhamdulillah. Amin ya. Ya. Artinya dalam arti Pak RT sudah bisa kembali bersolat berjamaah dengan kita bersama-sama. Berarti Pak RT kemarin terlalu cepat sampai ke sini. Iya. Awalnya saya juga kaget ya Pak RT mudik itu pas sebelum Lebaran, kemana Pak RT? Saya suka mencari barang siapa orang yang mencari temannya yang biasa sholat berjamaah bersama di saf yang pertama, itu pasti kemana Pak RT? Kemana Pak ini gitu. Itu akan menjadi saksi itu. Dapat ada sahabat yang mengatakan dia itu kepada sahabatnya waktu itu dia sakit, wahai sahabatku, jika aku meninggal nanti jika aku meninggal duluan ataupun aku akan masuk neraka karena amal-amalku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong panggil aku nanti.
Wah, ini dia yang orang yang suka mengajak kebaikan. Ini orang yang mengajak untuk sholat berjamaah. Itu akan dipanggil, tidak akan dijadi masuk neraka. Tahan itu malaikat. Jangan masukkan itu sahabatku yang dulu pernah sama-sama di masjid. Itu suatu cerita di dalam kitab. Dan yang terakhir masalah referensinya Pak ya dari Bapak beliau Bapak Dr. Ahmad Wahyudi, bahwa kita di sini untuk mengajak sesuai kemampuan, ada Jumat Mubarak sesuai kemampuan lah gitu, apa yang kita punya, memberikan makan kepada jamaah selesai sholat Jumat, entah itu sembako, entah itu makan yang berupa yang siap disaji ataupun apa ada yang di masjid ini. Pak Giono ya, terima kasih rujaknya kemarin ya. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Ada yang dipertanyakan kepada para jamaah, kepada Bapak Dr. Ahmad Wahyudi untuk Wahyudi ya, untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada kajian Ahad pagi ini luar biasa materi kuliah Ahad pagi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad Wahyudi sangat menyentuh sekali ya. Mungkin yang bisa dicatat dari yang saya ingat dulu adalah untuk komitmen memberikan sedekah. Sampai-sampai beliau itu kesulitan ya untuk menyalurkan bagaimana bisa sedekah makanan. Memang itu sifat Nabi Ibrahim, bahkan konon kabarnya Nabi Ibrahim itu setiap hari itu selalu potong kambing untuk dibagi-bagikan. Kalau kita potong kambing setahun sekali, beliau setiap hari untuk disalurkan, untuk diberikan makan pada orang-orang siapa saja, tidak pandang bulu. Ini luar biasa karena manfaat sedekah untuk membongkar rezeki. Kemudian disinggung oleh Al Ustadz Imam Syafi'i, Bang PI ya gitu kan, luar biasa. Ya, kalau memang demikian kita bagus sekali kalau berbagi itu di hari Jumat ya. Saya rasa gagasan luar biasa, karena bersedekah di hari Jumat itu manfaatnya sangat banyak sekali, luar biasa. Jadi Jumat Barokah itu diantaranya adalah sama dengan kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Salah satu manfaatnya. Jadi memiliki keutamaan. Jumat Barokah itu bukan sekedar memberi makan sedekah biasa aja, tetapi sama dengan ibaratnya apa itu senilai dengan sedekah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan iman dan takwa. Yang ketiga membuka pintu rezeki dan lain sebagainya. Saya rasa banyak sekali manfaatnya. Dan berhubungan dengan komitmen, saya rasa bagus sekali dikumpulkan saja di hari Jumat melalui marmor ini, tetapi komitmen itu hanya sekedar mengasih aja, seperti tadi oleh penceramah disampaikan, meskipun hanya sebiji kurma. Lah, sebiji kurma dikonversikan mungkin Rp1.000 atau Rp2.000 atau Rp5.000. Siapa saja yang memiliki rezeki, asalkan ada komitmen di hari Jumat itu dikumpulkan. Entah dapat 100, entah dapat 200, nanti dijadikan makan untuk memberikan menyambut ya para tamu Allah untuk makan siang setelah setiap selesai mengerjakan kegiatan Jumat. Itu Bang Iya bagus sekali, saya mendukung ya untuk tapi jumlahnya sesuai dengan, tidak usah kalau 2 piring masakan Padang sederhana itu 25.000 ke 50.000 nggak perlu juga. Kalau 2 piring ya mungkin 2 piring warteg itu mungkin satunya 5.000, 10.000 saya rasa. Tapi 2 piring sudah mencukupi gitu. Ya seikhlasnya intinya. Yang penting kita komitmen. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi di awal disebut bahwa adakah tip-tip kiat-kiat bagaimana supaya kita ini bisa istiqomah di dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Saya rasa tip-tip dan kiat-kiatnya adalah kita tanamkan bahwa sholat subuh berjamaah di masjid itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin, terutama bagi bapak-bapak untuk segera begitu mendengar suara adzan segera berangkat ke masjid ya.
pernah suatu waktu dalam sejarah Rasulullah SAW bahwa seorang sahabat yang dengan segala keterbatasannya secara fisik yaitu disabilitas ya, ada cacat mata sehingga tidak bisa melihat, ya kan. Kalau nggak salah namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum ya Pak Dani ya namanya. Beliau suatu pagi itu mengikuti kajian Ahad pagi kurang lebih lah bersama Rasulullah, kira-kira seperti inilah. Nah, ketika kajian dengan Rasulullah itu beliau bertanya. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan bahwa untuk berangkat menunaikan sholat subuh berjamaah ke masjid itu suatu kewajiban gitu. Sampai karena keterbatasan itu rasanya wajib berat sekali. Saya ini kan orang tidak bisa melihat. Siang aja saya tidak bisa melihat, bagaimana kalau subuh, ya kan gitu. Sungguh sangat menyulitkan. Andai kata bisa saya sholat di rumah, mungkin saya di rumah, toh sama-sama sholat subuh juga, atau bisa berjamaah dengan istri dan lain sebagainya. Jadi menyempatkan diri, meluangkan diri, atau mencoba mengacungkan tangan. Izin Rasulullah yang bertanya. Tadi disebutkan bahwa sholat subuh berjamaah itu adalah wajib. Bagaimana dengan saya? Rasulullah, kan saya itu tidak bisa melihat, sangat kesulitan. Oh begitu kata Rasulullah. Terus ketika azan kamu mendengarkan suara azan? Saya mendengar. Kalau kamu mendengar, kamu berangkat. Kamu wajib berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, walaupun harus dengan merangkak. Nah, dengan merangkak. Kita semuanya sehat walafiat. Wujud syukur juga, syukur ya. Ketika bangun di Allah ternyata kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sehari lagi barangkali. Maka wujud rasa syukur itu adalah segera berangkat ke masjid. Nah, seperti Ibnu Ummi Maktum tadi itu akhirnya melaksanakan sholat ke masjid setiap subuh. Sampai suatu saat karena kondisi fisik itu sampai tersandung-sandung, sampai berdarah-darah, berangkat ke masjid. Nah besoknya Ibnu Maktum itu berangkat ke masjid lagi, tapi ada seorang pemuda yang baik hati menuntun Ibnu Ummi Maktum kemana? Untuk dituntun sampai ke masjid supaya tidak terjadi jatuh. Nah sampai ke masjid berhari-hari, setiap hari begitu. Tapi si yang menuntun itu tidak lantas ikut sholat, dia hanya ngantar aja. Nah sampai suatu waktu Ibnu Ummi Maktum itu bertanya sama pemuda itu, wahai anak muda, izinkan saya bertanya, engkau begitu baik hati, siapa namamu dan bolehkah saya untuk mendoakanmu? Dijawab sama pemuda itu, Anda tidak perlu tahu nama saya dan saya tidak mau didoakan. Oh kaget dia, kaget, tidak mau didoakan. Akhirnya kata Ibnu Ummi Maktum itu, kalau gitu kamu besok gak usah mengantar saya lagi, biarlah saya berangkat sendiri. Nah karena demikian si pemuda itu menjelaskan bahwa nama saya adalah iblis. Loh kaget, kok iblis mau ngantar saya berangkat sholat subuh menuntun ke masjid? Ada apa? Kenapa? Kan biasanya iblis menggoda. Justru itulah saya tidak mau engkau tersungkur lagi, terjatuh lagi. Kenapa? Karena ketika terjatuh pertama kali engkau berdarah-darah, maka separuh dosamu dihapus sama Allah. Saya menghindari jangan sampai engkau jatuh yang kedua kali. Karena kalau engkau sampai jatuh yang kedua kali, engkau berdarah-darah lagi, maka semua dosamu akan dihapuskan. Moga cerita dari Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat Rasul yang dilukiskan oleh surat Abbas Awal itu menginspirasi kita semuanya. Kalau ini menginspirasi, insya Allah kita akan dengan kaki begitu bangun ya, siap-siap bergegas untuk segera menunaikan sholat subuh berjamaah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi ya tips untuk sholat subuh. Kalau zaman Rasulullah dulu itu mungkin orang bisa jadi susah ya untuk bangun pagi sholat subuh, karena memang kondisi saat itu kan memang yang membangunkan kan nggak ada gitu loh.
Kalau zaman sekarang sebenarnya udah gampang sekali, kita punya alarm HP, setel aja yang kencang pasti bangun, tinggal mau atau enggak untuk bangun ke masjid itu aja sebenarnya. Pasti bisa bangun ya dalam arti ya. Artinya kalau kita sudah bangun ya bagaimana, tinggal kemauan kita gitu. Jadi tidak sulit rasanya untuk bisa bangun pagi kalau di zaman teknologi sekarang. Kemudian untuk masalah tadi memberi makan kepada orang miskin itu sebenarnya juga nggak sulit itu, karena di sini di lingkungan kita kita melangkah keluar tuh banyak yayasan anak yatim, banyak pondok pesantren yang anak yatim juga gitu. Ya kita secara rutin bersedekah di tempat-tempat seperti itu dalam setiap bulan juga sebenarnya kita sudah memberi makan juga. Nggak harus kita harus mencari siapa yang lapar saya mau kasih makan gitu. Sesungguhnya orang-orang yatim di panti asuhan di mana itu tiap hari membutuhkan dana untuk menghidupi santri-santrinya atau binaan-binaan di situ. Saya kira itu Pak, karena kalau seperti tadi itu kita kecelek kan, kita memberi makan dikiranya orang butuh, nggak taunya dia nggak mau gitu kan, kita jadi malu juga gitu. Kecuali memang ada orang yang benar-benar meminta untuk makan lapar, kita wajib untuk memberikan. Saya kira itu aja untuk sedikit memberikan tambahan. Makasih. Saya sedikit menambahkan saja tadi yang sudah disampaikan Pak Opik sama Pak Edi, bagaimana memastikan bahwa kita itu bisa komitmen ya dengan tadi itu, yaitu sholat subuh jamaah, terutama yang paling berat kan sholat subuh ya. Kalau sholat isya mungkin barangkali kita bisa, karena waktunya banyak itu. Pak Dani, yang menyemangati saya juga, saya ingat Pak Dani waktu masjid ini belum berupa bentuk bangunan, Pak Dani kesini sendiri bawa kardus Pak. Masih ingat nggak sholat subuh? Saya Pak. Iya. Jadi sebetulnya kalau seorang mukmin itu sadar kewajiban dan tanggung jawabnya dia serta komitmen, tidak akan berat seperti apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Orang yang mampu melakukan itu semua, insya Allah dia sehat. Sehat di sini sebetulnya lebih dititik beratkan sehat jiwanya gitu loh. Artinya ini berhubungan dengan tazkiyatun nas nih sebenarnya, berhubungan dengan kolbu lagi yang pernah disampaikan sama Pak Randy waktu beberapa waktu yang lalu, kolbun salim. Jadi sebetulnya orang yang sulit melaksanakan sebuah kebaikan ataupun ketaatan, sebetulnya ia itu sedang sakit sebetulnya. Artinya hatinya atau jiwanya itu sedang sakit. Salah satunya yang menurut saya bahwa ada ketidakjujuran di dalam hatinya gitu. Jadi orang yang tidak jujur itu lebih cenderung artinya dusta ya. Ketidakjujuran itu kan adalah dusta. Kedustaan itu dalam sebuah hadis Rasulullah, kedustaan itu menimbulkan kebimbangan untuk melaksanakan kebaikan, amaliyah dan lain sebagainya. Kedustaan itu juga bisa mengantarkan ke neraka. Kedustaan itu bisa membuat perilakunya tergolong kepada nifak yang tadi yang disampaikan sama Pak Yudi itu lah. Saya khawatir gitu kalau ba'da Ramadan saya kembali lagi seperti orang munafik, tidak komitmen gitu dengan apa yang sudah dirutinitaskan di masa-masa Ramadan, sholat subuhnya berjamaah dan lain sebagainya itu sepertinya begitu rajin gitu. Tapi ba'da Ramadan kita kembali lagi seperti orang-orang yang lalai kan begitu. Nah itu yang disebutkan dalam beberapa hadis bahwa orang yang dusta, orang yang tidak jujur di dalam hatinya sebetulnya karena dia itu memiliki penyakit itu tadi gitu. Jadi ini penting ketika kita ingin memberikan sebuah penetrasi gitu, penekanan bagaimana sih kiatnya untuk kita bisa komitmen. Pertama diobatin dulu tuh penyakitnya gitu. Saya atau teman-teman atau bapak-bapak di sini mungkin barangkali bisa saja seperti Pak Edi bilang men-setting itu alarm. Ya Pak ya, bisa gampang bagi orang yang sehat hatinya. Tapi bagi orang yang sakit
itu akan ada benih-benih tadi, pengaruh setan, iblis yang disampaikan Pak Opik tadi. Itu sudah disetting Pak, udah disetting bunyi itu alarm. Waktunya sholat subuh, sebelum sholat subuh kita barangkali sudah komitmen untuk supaya bisa sholat subuh berarti saya harus bangun jam 3:30 atau jam 3 qiyamul lail dulu misalnya tahajud, sehingga mudah kita mengarahkan ke sana. Tetapi ketika orang itu ada ketidakjujuran dalam hatinya, ya kan? Dia bangun Pak, bunyi ntar dulu lah, diulurin lagi tuh yang tadinya jam 3:30 dimundurin lagi alarmnya jadi 4:30 Pak. Itu siapa itu? Berarti hatinya itu ada sebuah penyakit Pak. Kalau misalnya juga kita nih dipanggil tugas jadwal misalnya ngasih kultum seperti tadi Pak Rahmat Wahyudi di telepon atau di SMS di WA sama Bang Pei misalnya, Pak jam sekian ngisi kultum ya hari ini atau nanti besok. Kalau kita mau jujur ya itu siap insya Allah. Tapi kalau ada hati penyakit di dalam hatinya, kedustaan, ia akan bisa berkelit. Waduh, saya kayaknya hari itu kayaknya belum bisa. Padahal ada waktu itu. Nah itu Pak. Penyakit ini yang harusnya kita coba kikis. Karena ini adalah sebuah identitas Pak, seorang mukmin itu yang betul-betul sesungguhnya itu dia harus sehat Pak. Memikirkan berarti kalau ada sesuatu benih-benih hal ini gitu kan dalam jiwa kita, berarti kita masih punya penyakit itu penyakit ketidakjujuran, atau di dalam sebuah hadis Rasulullah bilang kedustaan. Ada banyak sekali disebutkan di situ dalam sebuah hadis. Ketidakjujuran atau kedustaan itu membawa perilakunya itu cenderung kepada sikap nifak, munafik, tergolong, dan bisa mengantarkan perilakunya itu kepada surga kalau dia jujur, tapi sebaliknya kalau tidak jujur bisa mengantarkan kepada suatu neraka. Nah, ini yang mungkin barangkali saya sedikit mengingatkan diri saya sendiri, karena setiap manusia itu kan al-imanu yajidu wa yanqus. Manusia itu keimanan seorang itu ada pasang surutnya gitu kan. Jadi kita harus bisa senantiasa bermohon kepada Allah menjadi orang-orang yang komitmen, orang-orang yang istiqomah, dan Allah kuatkan kita punya punya kemauan yang kuat gitu kan, izah yang kuat untuk senantiasa komitmen. Kalau ada benih-benih itu maka kita harus ingat hadis itu gitu loh. Ingat hadis itu. Itu Allah akan bertanyakan itu. Bang Fei udah menyampaikan instrumen itu tadi gitu kan. Nah, itu harus dipahami bahwa kita akan ditanyakan nanti. Udah bunyi alarm, udah diingetin tapi dia bisa berkelit karena itu tadi berusaha, dan kita punya benih-benih gitu. Kita punya benih-benih seperti itu. Jadi nggak bisa kita merasa aman, karena kita bisa saja akan seperti itu karena bisa jadi karena kesibukan, atau bisa jadi karena kegemerlapan dunia, karena jabatan kita, karena mungkin kita sudah merasa punya segalanya kan. Nah, itu menganggap bahwa ntar aja lah, gampang itu bisa diatur lah, nanti sedikit doang waktunya, diulur sedikit lagi sampai akhirnya kita jadi lalai. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menanggapi aja, sifatnya nggak nanya. Menanggapi, jadi saya berterima kasih kepada Pak Memberi Kultum nih, Pak Rahmat Wahyudi. Jadi mengingatkan saya kalau 2 poin sih. Pertama, kaum miskin, ternyata itu memang dari Nabi Ibrahim ya. Haji, kurban, termasuk kaum miskin yang dilegalitaskan atau dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus poin kedua, yaitu saya juga bingung, kenapa kok ada istilah perjuangan subuh, kok nggak ada perjuangan isya, perjuangan ini, berarti ternyata hikmahnya mungkin ya, hikmahnya memang subuh paling berat. Saya juga keteter benar, kalau itu alarm baru bisa jam 5:30, jadi kayaknya rugi banget, berat banget. Jadi sholat subuh di rumah gitu ya, sengaja, memang sengaja gitu. Jadi
sampai ada seperjuang subuh. Saya bingung pas di sosmed berseliweran tuh seperjuang subuh. Oh berarti orang berat subuh berat. Cuma 2 poin itu yang saya dapat. Terima kasih tausiahnya para Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kajiannya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan kita amalkan sesuai dengan apa yang kita niatkan, baik itu kebaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Dan yang kedua, terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Saya sebagai moderator ataupun MC, mohon maaf masih tahap belajar, ingin memberanikan diri. Insya Allah pada event-event tertentunya Insya Allah ada undangan. Mari kita untuk berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala anku sahabati Rasulullah ajmain. Hamdan min hamdan musyakirin hamdan yu'afinu wa yukafi mazidah. Ya Rabbal hamdu kama yang bagi azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna husnul khatimah wa la taj'alna min syarri akibati su'il khatimah. Allahumma ja'alna husnul khatimah wa la taj'alna min syarri akibati su'il khatimah. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana fi ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu wa minkum wa syamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.